Berita terbaru guys, 100 hari memimpin Prabowo Gibran, tingkat kepuasan masyarakat 80%. Puas sekali. Jangan ada yang tersinggung ya. Sementara waktu menang Pilpres, Prabowo Gibran hanya menang di angka 58%. Tapi 100 hari kok udah berpindah ya. Apa udah terasa kecipratan makan siang gratis? Puas sekali bah. Dan Pak Prabowo bilang akan banyak kejutan-kejutan yang akan dibuat. Oke Pak Prabowo, kami akan menunggu kejutan itu. Kami yang di daerah kita, tertinggal, saya semakin merasa sampai ke desa-desa pelosok. Tolong diperhatikan Pak Prabowo. Optimis. Saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8% pertumbuhan. Mungkin banyak yang nyinyir karena ini memang salah satu kelemahan daripada elit Indonesia adalah tidak percaya diri, suka melihat kawan susah melihat kawan senang. Ini sifat kita, harus koreksi diri, ya. Sifat mungkin terlalu lama kita dijajah, ya kan? Jadi kita merasa rendah diri. Dan kita punya suatu rasa kurang berani. Setelah saya masuk, dibantu oleh menteri-menteri saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang. Pak Jokowi saja memuji kepuasan masyarakat terhadap Bapak Prabowo Gibran. Masyarakat, apresiasi masyarakat sangat tinggi, sangat baik terhadap kinerja pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran mencapai 80,9% berdasarkan survei Litbang Kompas. Mantan Presiden Joko Widodo menyebut capaian tersebut sesuai dengan prediksinya. Ia juga memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah yang dianggap sangat baik. Jokowi mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran lebih tinggi dibandingkan 100 hari pemerintahannya dulu bersama Yusuf Kala yang mencapai 65,1%. Ia menyoroti sejumlah program unggulan pemerintah Prabowo seperti penanganan ekonomi makro dan program perlindungan sosial, termasuk makanan bergizi gratis yang dinilai berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang hasil surveinya Litbang Kompas itu kan Pak Prabowo kepemimpinannya sama Mas Gibran itu kan 80%, paling tinggi dalam sejarah. Yang seperti saya sampaikan kan seminggu yang lalu bahwa feeling saya pergi ke grassroots, masyarakat, apresiasi masyarakat sangat tinggi, sangat baik terhadap kinerja pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Saya melihat penanganan ekonominya, ekonomi makronya baik, kemudian yang bersifat perlindungan sosial seperti makan bergizi gratis juga mulai berjalan. Saya kira apresiasi masyarakat pada kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintahan Pak Prabowo sangat baik. Seperti yang saya sampaikan, saya hanya membaca yang ada di grassroots, yang ada di di akar rumput. Selama 3 bulan beberapa bulan itu sudah mendapatkan itu ya Pak? Iya, saya membaca seperti itu. Jadi kalau angkanya seperti sekarang
yang ada 80,9 ya, saya kira ya itu seperti yang minggu yang lalu saya sampaikan, tidak karena saya tidak berdasarkan survei, tetapi saya sampaikan pasti lebih baik dari yang ada dulu. Masalah keberlanjutan juga menjadi yang disoroti oleh masyarakat. Ya, saya kira termasuk itu urusan kebijakan makro, urusan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro, saya kira. Tidak ada pembicaraan. Pak, nama Bapak disebut ini Pak, korupsi BJKA sebagai salah satu penerima dana aliran untuk Pilpres. Ya, ikuti proses hukum yang ada. Ya. Bahkan Nasdem yang dulu di seberang ikut memuji. Saya juga mengapresiasi tingkat kepuasan masyarakat yang cukup baik, tinggi, mengapresiasi keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo ya, untuk waktu yang 100 hari masa kerjanya. Mudah-mudahan ini sebuah momentum yang harus tetap terjaga. Nah, itu doa dan harapan kita. Jadi ini harapan kita. Jadi masalah-masalah lain pasti satu masalah selesai, dalam konsekuensi kehidupan ini akan ada masalah baru. Puas sekali Bang, 80%. Dan yang paling menariknya guys, Bapak Prabowo sendiri ketika survei itu nyampe ke telinganya, dia berpendapat bahwa kita kerja bukan untuk nilai, tapi kita kerja untuk rakyat Indonesia. Salut, luar biasa. Bapak izin Pak, dalam waktu dekat sejelang 100 hari kepemimpinan Bapak kan 80% kepercayaan dari masyarakat juga ya Pak. Kalau misal dari tanggapan Bapak sendiri untuk pemerintahan Bapak, evaluasinya seperti apa dan tingkat kepuasan dari masyarakat? Saya kira begini ya, kita yang penting niat, kerja keras, dan saya sangat bangga tim saya, kabinet saya bekerja dengan sangat kompak, tanpa lelah. Mereka katakan bahwa dalam kabinet kita itu kalendernya nggak ada tanggal merah. Siapa? Ya, betul. Anda lihat malam tahun baru, menteri-menteri semua bekerja. Tidak hanya di kantor, tapi di titik-titik mengawasi. Alhamdulillah, akhir tahun baru berjalan dengan baik, BBM terkendali, harga pangan terkendali, harga-harga pesawat bisa turun pertama kali dalam sejarah Republik. Kita semua kerja untuk efisiensi ya di semua bidang. Mungkin pertama kali dalam sejarah Republik juga kita turunkan harga naik haji. Itu pun saya belum puas, saya perintahkan cari lagi kesempatan, cari lagi peluang untuk turunkan harga terus. Efisiensi. Jadi alhamdulillah, tapi kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Ya. Kita optimis. Saya sudah lihat buktinya. Saya sudah lihat kemampuan kita yang real. Kita akan melakukan pembangunan transformasi ini sungguh-sungguh, dan kita akan bekerja dengan sangat cepat. Kita akan bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi saya berterima kasih dengan semua pembantu saya. Sekarang terjadi suatu kesadaran, kita harus kerjasama. Kita harus menjadi satu tim, yaitu tim Merah Putih, tim Indonesia.